Shalom, selamat sore, kaum pria kaum pria yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita bertemu lagi dalam persekutuan kaum pria yang ada. Dan kali ini kita bersama-sama bertemu dalam konsep yang sedikit berbeda, di mana kita bertemu secara daring atau secara online. Namun tentunya tidak menyurutkan kerinduan kita untuk bersekutu bersama-sama sebagai kaum pria Bethel Indonesia. Puji nama Tuhan, kita akan memulai persekutuan kita dan kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, karena kami masih bisa bersekutu bersama-sama meskipun dalam situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini, namun tidak menyurutkan langkah kami untuk kami tetap bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami, secara khusus kaum priamu di tempat ini. Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami, dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami setiap firman yang kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema, yaitu rendah hati dan tidak sombong. Terdapat di dalam Amsal pasal 11 ayat yang kedua, kemudian pasal 15 ayat yang ke-33, dan pasal 18 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Amsal pasal 11 ayat yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Amsal 15 ayat yang ke-33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal pasal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Satu tema yang sudah diberikan kepada kita semua, yaitu tentang kerendahan hati dan tidak sombong. Ini tema yang luar biasa ya untuk kita pelajari bersama-sama. Dan arti dari rendah hati, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sifat yang tidak sombong atau sifat yang tidak angkuh. Itu arti yang terambil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan saya juga mendapatkan pengertian dari rendah hati ini dari kata atau bahasa Yunani yang pertama. Jadi ada dua kata dari bahasa Yunani. Yang pertama adalah praios, artinya kelemah lembutan. Kemudian yang kedua, kerendahan hati dalam bahasa Yunani yaitu tapeino, artinya rendah atau merendahkan diri sampai ke tanah. Nah, dari dua kata ini kita memperoleh pengertian, ya, bahwa orang yang rendah hati memiliki sifat yang lemah lembut, tidak angkuh atau tidak sombong, dan menempatkan dirinya sebagai pribadi yang menghargai orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Ciri orang yang rendah hati. Yang pertama, terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Akan saya bacakan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri,
tetapi kepentingan orang lain juga. Di poin yang pertama, ciri orang yang memiliki kerendahan hati adalah tidak egois. Ya, sesuai dengan ayat yang tadi kita baca, yaitu mengusahakan kesehatian, saling mengasihi, dan hidup di dalam kerukunan. Ini terjadi ketika orang itu memiliki kerendahan hati, yaitu memiliki kesehatian, saling mengasihi, dan hidup dalam kerukunan. Kemudian tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan bersama. Ya, ini juga bisa terjadi ketika orang tersebut memiliki kerendahan hati. Ya, orang yang memiliki kerendahan hati tentunya dia akan mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Juga dari ayat ini kita bisa mendapatkan ciri orang yang rendah hati, tidak mencari-cari penghormatan atau pujian bagi dirinya sendiri. Ya, ini satu hal yang luar biasa, ya. Kemudian tidak hanya sekedar memberikan kesan yang baik bagi orang lain. Nah, ini saya dapatkan dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Ya, jadi dari ayat ini ada kalimat di sana, tidak hanya sekedar memberi kesan yang baik bagi orang lain. Satu tema yang luar biasa yang bisa kita pelajari dari orang yang rendah hati, ini bisa terjadi dan ini bisa muncul sikap-sikap yang seperti ini. Kemudian yang kedua, ya, ciri orang yang rendah hati yang pertama tadi tidak egois, ya. Yang kedua tentunya meneladani Kristus sebagai teladan yang sempurna yang memiliki kerendahan hati. Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kemudian di dalam Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenallah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, jadi orang yang rendah hati tentu dia akan meneladani Kristus sebagai teladan yang sempurna. Kalau kita lihat di dalam kitab Filipi yang tadi kita baca di pasal yang kedua, di sana juga disampaikan di ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat selanjutnya menerangkan bagaimana Dia sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, namun Dia mengosongkan dirinya. Ya, untuk apa? Menjadi sama dengan manusia, bahkan dalam keadaan sebagai manusia, Dia merendahkan diri lagi sebagai hamba, itu melayani manusia, bahkan Dia taat sampai mati. Artinya Dia merendahkan dirinya begitu rupa dengan tujuan untuk apa? Untuk memberikan jaminan keselamatan kepada setiap kita. Kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada kita tentunya harus terus kita teladani. Akibat dari orang yang memiliki kerendahan hati, yang pertama, ya, dari ayat yang tadi kita baca dalam kitab Amsal tadi, ya, yang pertama yaitu memiliki hikmat. Ya, ketika saya mempelajari kata hikmat ini, saya juga mendapatkan pengertian dari bahasa Yunani. Hikmat yaitu Sophia, artinya
hikmat ini sama dengan kebijaksanaan, yaitu kemampuan untuk mengerti sesuatu secara mendalam dan mampu mewujudkan sesuai dengan apa yang sedang dipikirkan. Ya, ini menarik, ya. Bahwa hikmat tentunya tidak hanya sekedar sebuah pengetahuan, tetapi pengetahuan yang dimiliki itu dapat diterapkan. Hikmat juga dapat diartikan sebagai wawasan atau kearifan. Dan tadi sempat saya sebutkan, yaitu pengetahuan yang luas, ya, pengetahuan yang sangat luas. Dan kemudian dia berusaha mewujudkan apa yang dia ketahui, yaitu sumber pengetahuan ini, kepada tindakan-tindakan yang nyata. Namun tindakan ini tidak hanya satu kali saja dilakukan, namun dilakukan secara konsisten, secara terus-menerus. Ini arti dari hikmat dari kata Sophia. Ya, luar biasa bukan? Bagaimana ketika kita sebagai orang yang rendah hati, kita memiliki hikmat. Orang yang rendah hati akan terus berusaha mencari pengertian dan berusaha memahami segala sesuatu secara mendalam. Dia akan terus belajar untuk dapat mengetahui segala hal. Ketika dia belajar tentang segala sesuatu, dia akan merasa bahwa ternyata dirinya tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena pengetahuan sangat luas. Pengetahuan itu sangat-sangat besar dan tidak mungkin dijangkau. Ya. Dan orang yang rendah hati ini, yang berkatnya memiliki hikmat, maka dia akan terus belajar. Dan sambil dia belajar, sambil dia tahu banyak pengetahuan-pengetahuan yang ada, memiliki wawasan yang sangat luas, dia akan juga merendahkan dirinya. Orang yang memiliki hikmat tidak akan ceroboh atau gegabah di dalam mengambil keputusan. Orang yang memiliki hikmat mampu mengoptimalkan hasil yang diinginkan secara efisien dan juga secara konsisten atau terus-menerus. Ya, luar biasa bagaimana ketika kita sebagai orang yang rendah hati mendapatkan berkat hikmat yang dari Tuhan. Yang dua, orang yang memiliki kerendahan hati, dia akan mendapatkan kehormatan. Di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-33 tadi, saya mengambil dari Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, yaitu kerendahan hati dan hormat kepada Tuhan menjadikan orang bijaksana dan terhormat. Ya, dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari disebutkan bahwa orang yang rendah hati akan menjadi orang yang terhormat. Nah, orang yang terhormat ini bukan karena dia mencari hormat atau menilai dia layak dihormati, dia layak dimuliakan. Tidak. Tetapi mendapatkan hormat atau orang yang terhormat itu karena penilaian orang lain. Ketika orang lain menilai dirinya, dikatakan dia orang yang terhormat. Nah, kalau orang saja bisa menilai dan memberikan penghormatan kepada kita, apalagi Tuhan yang memberikan penghormatan itu. Maka ketika Tuhan memberikan penghormatan, ada satu kata lagi yang mengikuti penghormatan, yaitu kita juga dimuliakan oleh Tuhan. Jika kita mengenal tokoh yang begitu dihormati, ya, maka tentunya kita akan segan ketika bertemu dengan orang tersebut. Siapapun orang yang kita hormati di lingkungan sekitar kita atau yang kita kenal, atau pemimpin-pemimpin yang ada dalam pemerintahan, mereka sebagai orang yang terhormat, tentu kita akan memberikan penghormatan yang luar biasa. Nah, Tuhan pun juga akan melakukan seperti itu ketika kita rendah hati. Ya, semakin kita rendah hati,
semakin kita mau untuk menempatkan diri kita, kepentingan kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kepentingan orang lain. Kita mengutamakan kepentingan bersama, maka Tuhan akan memberikan penghormatan, bahkan kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, dari renungan ini kita dapat belajar banyak hal dan kita berusaha untuk menjadi pribadi yang selalu memiliki kerendahan hati, yaitu orang yang memiliki kelemah lembutan, tidak angkuh, tidak sombong, serta berusaha menempatkan kepentingan bersama lebih daripada kepentingan pribadi. Allah telah memberikan contoh yang sempurna tentang kerendahan hati, dan melalui Yesus Kristus yang telah merendahkan dirinya, di sanalah kita bisa belajar tentang bagaimana kerendahan hati tersebut. Orang yang rendah hati akan memiliki hikmat, akan memiliki kebijaksanaan, dan orang yang rendah hati juga akan dihormati dan dimuliakan, terlebih dihormati dan dimuliakan oleh Tuhan. Mari kita hidup saling merendahkan hati kita, saling mengasihi, dan tidak menganggap diri kita lebih unggul atau lebih hebat daripada orang lain. Dan itulah yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai ayat yang terakhir di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 akan saya bacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji nama Tuhan, biarlah renungan kita pada kesempatan kali ini dapat menolong kita semua untuk kita memiliki kerendahan hati seperti yang Tuhan Yesus sudah teladankan kepada kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup renungan firman Tuhan sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur karena kami dapat belajar bersama-sama akan firman-Mu, dan kesempatan kali ini kami belajar tentang arti dari kerendahan hati. Betapa pentingnya sifat kerendahan hati ini, karena Engkau sendiri juga telah meneladankan kerendahan hati itu kepada setiap kami, di mana Engkau mau mengosongkan dirimu, meninggalkan segala kemuliaan-Mu. Engkau mau turun ke dunia ini menjadi sama dengan kami. Bahkan Engkau merendahkan lagi dirimu untuk melayani setiap kami, dan tidak berhenti sampai di situ saja. Engkau bahkan mau mati bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki teladan yang sempurna di dalam Engkau, Tuhan. Dan inilah kesempatan untuk kami saling merendahkan hati kami, saling melayani, saling memperhatikan, dan tentunya kami belajar untuk mengutamakan kepentingan bersama lebih daripada kepentingan pribadi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, ketika kami menjadi orang-orang yang rendah hati, maka kami mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Bahkan ketika kami merendahkan hati kami pun juga Tuhan mendapatkan penghormatan dan dimuliakan oleh Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami bersama-sama menaikkan ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.